Pada kesempatan pagi hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan yang beberapa bapak dan ibu sekalian. Ketujuh. Ada yang ke-6, ada yang ke-7 ya. Ya, tidak ada masalah. Semuanya memiliki dasar masing-masing. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bulan Ramadan ini kita semuanya berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas takwa kita kepada Allah dengan berbagai ini kayaknya saya pegang saja Pak. Dengan berbagai aktivitas ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Karena dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad pernah menyampaikan bahwasanya jikalau kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin ini mengetahui apa yang sesungguhnya ada di dalam bulan Ramadan ini, maka kita itu lana tamanna. Jadi kita itu akhirnya kata Rasulullah akan menginginkan bahwa selama setahun sebanyak 12 bulan ini semuanya adalah bulan Ramadan itu semuanya. Kalau kita mengetahui, jadi Bapak dan Ibu sekalian, jemaah sekalian, semuanya ini kan kalau kita masih hidup di dunia ini semuanya masih serba gaib ya. Serba gaib, tidak tampak. Kita tidak mengetahui kalau kita tadi sudah bangun pagi kemudian melaksanakan sahur ya. Sahur itu berpahala menurut penjelasan dari Kanjeng Nabi. Kita percayakan ya penjelasan dari Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, tasahharu fa inna fisahuri barakah. Jadi barakah yang dimaksud dalam sahur ini akhirnya sesuatu yang menjadi keyakinan kita, sesuatu yang memang kita yakini tapi kita tidak bisa melihat apa makna dari barakah sebagaimana di dalam hadis Rasulullah. Kita melaksanakan sholat qobliyah subuh, kemudian mungkin kesempatan pagi ini juga kita dalam masjid, niat kita adalah niat i'tikaf ya, Pada Ibu sekalian. Itu semuanya mengandung pahala, sholat subuh dan sebagainya, zikir kita, ya, doa dan sebagainya. Tetapi segala sesuatu yang dikabarkan oleh Rasulullah ya, itu semuanya masih bersifat gaib ya. Gaib itu sesuatu yang tidak tampak ketika kita masih hidup di dunia ini. Maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian ini menjadi pembeda kita sebagai seorang mukmin dengan orang yang tidak beriman. Nah, kok bisa Bapak dan Ibu sekalian? Oke lah, kalau kita semuanya ini sudah mungkin sebagian besar atau mungkin semuanya di antara kita ini sudah muslim sejak kita lahir. Nah, kita sudah bersyahadat, kita sudah mengucapkan ikrar bahwa tidak ada zat yang patut untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan yang sama kita juga berikrar, bersyahadat bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan petunjuk kepada kita semuanya, untuk memberikan arahan kepada kita cara kita menyembah Allah. Ya, cara kita untuk beribadah yang benar, bahkan supaya kita mengetahui siapa sebenarnya Tuhan yang layak untuk kita sembah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kita sudah bersyahadat sejak kita lahir, itulah akhirnya kita belajar Islam ini bukan belajar Islam belajar keyakinan tentang keberadaan Allah, belajar keyakinan tentang Muhammad itu adalah utusannya Allah. Itu kalau dalam bahasa Indonesia itu istilahnya paragrafnya itu kira-kira apa ya? Deduktif gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi deduktif, kita meyakini dulu, setelah meyakini baru kita belajar detailnya tentang agama kita ini seperti apa. Nah, jadi mulai kecil kita sudah lahir itu dalam kondisi muslim karena orang tua kita sebagai seorang muslim, kita pun juga menjadi muslim. Setelah itu belajar
mulai dari SD belajar tentang apa itu siapa itu Allah, siapa itu Rasulullah, dan tata cara sholat dan sebagainya, ibadah-ibadah itu. Jadi sifatnya deduktif sampai kita mengetahui, sampai kita meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang benar, bahwa Muhammad itu benar-benar adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya kalau kita meyakini, kalau kita mempercayai Rasulullah itu adalah karena dasar kita memang sejak awal itu kita sudah berikrar dulu, bersyahadat dulu. Nah, ini lain ceritanya kalau misalnya kita diminta untuk memberikan sebuah kesaksian. Kalau saya mungkin bertanya kepada para jemaah sekalian, apakah kita semuanya itu meyakini bahwa Nabi Muhammad itu orang hebat? Nah, bahwa Nabi Muhammad itu orang hebat. Pasti kita sebagai seorang Muslim yang sudah bersyahadat, berikrar tadi itu pasti meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang hebat, makhluk yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk terbaik, ya, makhluk yang menjadi panutan. Karena kalau kita tidak meyakini itu, jamaah sekalian, maka status keislaman kita itu akhirnya jadi dipertanyakan. Karena kita sudah bersyahadat, maka kita harus meyakini bahwa ya Muhammad adalah utusan Allah, Muhammad adalah orang terbaik, ya, sama seperti kita orang, tetapi beliau bukan seperti kita. Basyarun la kal basyar. Nabi Muhammad itu manusia, tapi tidak seperti manusia. Bahkan dikatakan bahwa naumuhu kaliyatullah, bahwa tidurnya Nabi Muhammad itu seperti saat beliau sedang terjaga, sedang tidak tidur. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beda kaitannya kalau misalnya saya bertanya kepada orang yang sejak kecil tidak beragama Islam atau mungkin dia belum beragama Islam. Kehebatan Nabi Muhammad SAW ini ternyata, ma'asyiral muslimin, ini diakui oleh orang-orang non-muslim. Ya, bahkan barangkali bapak-bapak atau mas-mas yang sudah pernah mendengar ada satu buku yang luar biasa sekali. Judulnya adalah 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Ini ternyata 100 tokoh itu satu buku yang ditulis oleh seorang peneliti, seorang akademisi yang tidak beragama Islam kebetulan. Namanya adalah Michael Hahab. Tulisannya Mikael atau ini Mikael kayak nama malaikat aja ini. Michael Hahab, H-A-R-T. Jadi beliau menulis satu buku yang judulnya 100 tokoh berpengaruh di dunia. Melalui penelitian yang sekian lama, berpuluh-puluh tahun, dia meneliti tokoh-tokoh sentral dunia sejak zaman awal manusia sampai dengan beliau menulis itu. Dan ini dipublikasikan pada tahun sekitar 1994. Nah, dijual di banyak toko buku ini, barangkali Bapak dan Ibu ingin membacanya atau ingin beli, dan harganya tidak terlalu mahal. Ternyata dalam buku ini seorang non-muslim ini mengatakan dalam rilisnya bahwa Nabi Muhammad adalah orang hebat, orang paling berpengaruh di dunia. Beliau menempatkan Nabi Muhammad itu di urutan nomor 1, Bapak dan Ibu sekalian. Dan hasil penelitian ini oleh Michael ini pada suatu ketika dipresentasikan, dipaparkan di London, di sana, di hadapan para akademisi, para profesor, peneliti, dan mendapatkan protes kepada Ibu sekalian. Diprotes sama orang-orang, ya maklum aja di Inggris sana kan memang akademisinya itu ya muslimnya sangat terbatas gitu. Kenapa menempatkan Nabi Muhammad ini sebagai urutan pertama paling tinggi di antara
tokoh-tokoh yang berpengaruh di dunia. Protes demikian, tapi jawabannya dari Michael ini, dia mengatakan bahwa kalau kita introspeksi, kalau kita melihat bahwa ajaran Muhammad ini beliau menyampaikan sudah lebih dari 1400 tahun yang lalu. Lebih dari 1400 tahun yang lalu. Dan beliau membuat satu poin penting, jawaban singkat beliau itu mengatakan bahwa sebuah ajaran atau bahkan orang yang mengatakan ajaran itu tidak akan mungkin ajaran itu dapat bertahan lebih dari 1400 tahun kalau dia ajarannya adalah ajaran kebohongan. Ajaran kebohongan itu tidak akan bisa bertahan sangat lama, lebih dari 1400 tahun. Ya mana ada selama ini di dunia ini yang ajarannya sampai bisa bertahan sekian lama. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang akhirnya menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah yang memang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pungkasan para nabi, sebagai makhluk terbaik. Nah, dan di sisi lain kita juga mendapati bahwa Nabi Muhammad ini adalah orang yang ummi. Kalau kita bisa menulis, bisa membaca, ternyata Nabi Muhammad bukan seperti itu. Beliau itu tidak bisa menulis dan juga tidak bisa membaca. Nah, sekilas kalau dikatakan demikian, maka ini sekilas menjadi kekurangan beliau. Ya, menjadi kekurangan beliau. Tapi sesungguhnya ini justru menjadi kelebihan beliau. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad beliau diutus sebagai rasul itu pada umur 40 tahun. Dan beliau wafatnya di umur 63 tahun. Artinya ansih selama 23 tahun beliau mengemban risalah sebagai rasul. Dan sejak itulah ketika beliau mendapatkan wahyu dari Allah di bawah hira, statusnya menjadi seorang nabi, maka apa-apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa-apa yang diperbuat oleh Rasulullah, ya, apa-apa yang menjadi ikrar atau kesepakatan Rasulullah itu menjadi hadis. Menjadi hadis. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang mukmin, ini panduan kita semuanya, ya, atau undang-undang kita sebenarnya ya. Sebagai seorang muslim itu kan urutannya mulai dari yang pertama paling tinggi adalah Al-Quran. Undang-undang pertama kita adalah Al-Quran. Setelah Al-Quran, urutan yang kedua adalah hadis. Hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga baru ijma. Yang keempat adalah qiyas. Jadi kalau kita menghadapi masalah apapun dalam kehidupan dunia kita, maka kita kembalinya kepada Al-Quran. Kalau Al-Quran belum detail, maka kita akan melihatnya di dalam hadis Rasulullah. Karena di dalam hadis itu Rasulullah SAW sudah menjelaskan beberapa hal yang di dalam Al-Quran itu statusnya masih sangat umum sekali. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin di kesempatan kali ini saya akan lebih saya akan menyampaikan sebuah kajian yang lebih khusus berhubungan dengan hadis itu sendiri. Bahwasanya hadis ini merupakan regulasi atau undang-undang, ya, atau aturan nomor 2 yang harus dipegang oleh semua orang Islam. Jadi semenjak Rasulullah SAW diangkat sebagai Rasul pada umur 40 tahun itu, segala tindakan beliau, omongan beliau, ya, itu semuanya dikategorikan sebagai hadis. Karena omongan Rasul ketika beliau sudah diangkat menjadi Nabi,
itu bukan berasal dari hawa nafsu beliau, tapi memang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis itu apa? Hadis itu adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang disandarkan. Jadi statusnya itu adalah ilan Nabi. Ma'udhifa ila Nabi, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, bukan disandarkan kepada Muhammad. Nah, ini menjadi catatan penting buat kita semuanya. Jadi yang disebut hadis itu bukan sesuatu yang disandarkan kepada pribadi yang namanya Muhammad, karena namanya Muhammad itu beliau bisa dalam posisi setelah menjadi nabi, juga sebelum menjadi nabi. Jadi nama beliau sudah diberikan Muhammad sejak kecil. Jadi ma'udhifa ila Nabi hanya khusus yang disandarkan kepada status beliau ketika sudah diangkat menjadi nabi. Artinya asih selama 23 tahun sejak beliau bi'atsah mendapatkan wahyu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai beliau wafat mendapatkan wahyu terakhir. Qila al-yawma akmaltu lakum dinakum, dan lain sebagainya. Wahyu yang terakhir yang diterima oleh beliau. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa-apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah itu meliputi 3 hal. Ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah min qaulin. Yang pertama adalah qaul, perkataan. Jadi semua perkataan Rasulullah sejak beliau diutus itu menjadi hadis, menjadi pegangan kita, menjadi pedoman kita sehari-hari. Beda dengan perkataan kita. Makanya sehebat itukah Rasulullah yang sampai kehidupan sehari-harinya, omongannya, tindak tanduknya, pekerjaan beliau, bahkan sampai cara beliau jalan, cara beliau tidur, apalagi bentuk fisiknya beliau, bentuk rambutnya beliau, bentuk wajahnya, apalagi, dan seluruh bentuk tubuhnya itu bahkan menjadi sebuah hadis. Nah, kalau Bapak dan Ibu sekalian pernah membaca satu kitab namanya Risalah Muhammadiyah. Nah, itu di situ dijelaskan sekali runut bahwasanya fisiknya Nabi itu bentuknya seperti apa, rambutnya beliau itu panjangnya seberapa, itu sangat detail sekali. Jadi bagian dari hadis itu. Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama adalah qaulnya Nabi, segala perkataan Nabi menjadi hadis yang menjadi panutan kita. Maka kita sekarang mengenal, kalau misalnya ada khatib, ada ustaz, ada kiai yang menyampaikan sebuah hadis tentang Ramadan misalnya, Ramadan. Kalau mau masuk Ramadan biasanya ada hadis yang berbunyi, man farraha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira saja atas kehadiran bulan Ramadan ini, atas masuknya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya ini ke dalam api neraka. Nah, ya begitu. Di awal-awal Ramadan seperti ini biasanya juga penceramah banyak menyampaikan sebuah hadis, ya, yang artinya hadis itu syahrul Ramadan awaluhu rahmatun. Pada pertama 10 hari pertama itu adalah rahmat. Wa awsatuhu maghfiratun. Di tengah-tengahnya 10 hari kedua itu adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu itqun minan nar. Dan terakhirnya 10 hari terakhir itu adalah pembebasan dari api neraka. Ini hadis semua. Dan itu sekalian. Ada lagi hadis yang biasanya masyhur di bulan Ramadan ini. Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang puasa, shoma yang puasa. Wakilah di hadis lain dikatakan
man qoma, barang siapa yang qiyamul lail, yang melaksanakan sholat tarawih, yang melaksanakan sholat tasbih, sholat hajat dan lain sebagainya di malam bulan Ramadan itu, ya, imanan wa ihtisaban, dengan keimanan, dengan harapan bahwa itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dia akan diampuni dosanya. Dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya syaratnya di situ, di dalam hadis ini syaratnya adalah kita benar-benar ingin mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini urusannya adalah urusan hati. Itu hadis. Hadis ini adalah hadis qauli, hadis yang disampaikan secara lisan oleh baginda Rasulullah SAW dan sampai kepada kita. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian jamaah, adalah hadis fi'li atau hadis yang merupakan tindak tanduk Kanjeng Nabi. Ya, tindak tanduknya beliau, cara perbuatan beliau itu menjadi hadis yang menjadi panutan kita. Jadi akhirnya apa yang dilakukan Nabi itu mulai dari beliau bangun tidur sampai beliau tidur lagi, atau bahkan tidurnya juga jadi panutan kita, Bapak dan Ibu. Sampai kepada tidurnya Rasulullah itu menjadi uswatun, menjadi panutan untuk bisa kita tiru. Nah, cara tidur beliau itu ittaja ila yamini. Jadi beliau kalau tidur itu mengawalnya dengan cara miring ke sisi kanan. Jadi tangannya di apa ya, kayak orang mau salaman lawan jenis itu ya, didirikan, kemudian itu dijadikan sebagai bantal, miring ke sebelah kanan. Ittaja ila yamini. Nah, ini pertanyaannya, apakah Nabi ketika ittaja ila yamini itu bertahan sampai dengan pagi kira-kira? Ini tidak dijelaskan. Ya, apakah, yang pasti penjelasannya itu ketika permulaan Nabi tidur itu ittaja ila yamini, entah di tengah-tengahnya molek kanan molek kiri, ya tidak ada penjelasan. Karena kalau kita manusia yang biasa seperti ini kalau sudah tidur ya hilang kesadaran kita semuanya. Tapi Nabi naumun Nabi kayak tidur. Jadi tidurnya Nabi itu seperti ketika beliau sedang terjaga. Cara makan beliau itu juga menjadi panutan kita semuanya. Ya, panutan menurut hadisnya itu Nabi katanya makannya menggunakan tiga jari ya, tiga jari. Jadi ada jari ini ibu jari, kemudian telunjuk dan jari tengah. Ya ini kalau makan kurma, makan kismis di Arab itu ya bisa dipegang. Kalau di sini misalnya makan bubur ya gimana caranya? Itu beberapa sisi yang tentunya kalau bicara hadis ini memang ada panutannya, cara beliau melakukan apapun, masuk ke masjid itu juga ada hadisnya. Perilakunya Nabi ketika masuk masjid itulah dilihat oleh para sahabat melihat kemudian menceritakan kepada kita, dan itu menjadi hadis yang sampai kepada kita dan kemudian kita tiru. Ya, hadis fi'li. Cara Nabi untuk sholat. Cara Nabi sholat itu bukan Nabi mengatakan sholatku itu dimulai dari ruku, dimulai dari niat, kemudian takbiratul ihram, baca surat Al-Fatihah, surat di dalam Al-Quran, kemudian ruku dan sebagainya. Sebagian besar itu berasal dari testimoni sahabat. Nah, itulah yang disebut sebagai hadis fi'li. Jadi apa yang dilakukan Nabi itu dilihat secara langsung oleh sahabat menceritakan kepada tabi'in. Jadi generasinya itu kan generasi Nabi ya. Ada era Nabi itu bertemu dengan sahabat. Sahabat itu siapa? Sahabat itu adalah orang yang hidup di masa Nabi meskipun dia masih kecil dan bertemu secara langsung dengan Nabi. Dan posisinya dia sebagai muslim, bukan kafir ya. Jadi muslim yang hidup semasa Nabi dan bertemu dengan Nabi. Nah, tetapi apakah ada orang muslim yang hidup di masa Nabi tidak ketemu dengan Nabi? Ada. Karena diislamkan oleh sahabat, tempatnya ada di daerah Berdui, daerah pedalaman Arab, dan tidak sampai ketemu dengan Nabi yang posisinya ada di Madinah kota. Nah,
atau ada di Mekah yang perkotaan. Jadi ada beberapa yang statusnya sahabat tidak ketemu Nabi, tetapi dia hidup di zaman Nabi. Terus statusnya sebagai apa beliaunya itu? Akhirnya beliau statusnya adalah sebagai tabi'in senior. Jadi urutannya itu mulai di zaman Nabi, bawahnya Nabi itu adalah generasi sahabat bawahnya adalah generasi tabi'in, orang-orang yang mengikuti sahabat. Tabi'un itu artinya orang yang mengikuti. Generasi setelah tabi'in ini namanya generasi tabi'in. Nah, kepada ibu sekalian. Nah, kalau kita menghitung misalnya satu generasi itu disamakan dengan Nabi Muhammad, umurnya adalah sekitar 60 atau 63 tahun. Nah, berarti kira-kira kalau generasi Nabi dan sahabat itu 60 tahun, generasi berikutnya generasi tabi'in ditambah lagi 60 tahun sama dengan 120 tahun itu habis itu generasi tabi'in. Selesai 120 tahun Hijriah. Nah, kita bicara Hijriah dulu ini ya, tahun Islam. Generasi tabi'in yang mengikuti tabi'in. Jadi ada tabi'in, ada tabi'in. Generasi yang mengikuti tabi'in di atasnya tadi. Ini kalau kita tambah lagi 60 berarti jadinya berakhirnya generasi tabi'in itu 180 tahun pada tahun 180 tahun kira-kira. Jadi hijriahnya berapa itu? Kalau kita menghitung dari wafatnya Rasulullah berarti masih ingat Bapak dan Ibu wafatnya Rasul itu tahun hijriahnya tahun berapa, Pak? Berapa? 10 ya, 11 tepatnya ya. Jadi betul sekali. Di las-lasan kepala 2. Jadi pada tahun 11 Hijriah itu Rasulullah wafat, dan setelah wafatnya Rasulullah berarti sudah tidak ada lagi hadis baru itu sudah tidak ada. Nah, coba. Nah, jadi tadi ada hadis qauli, perkataan Rasulullah menjadi hadis fi'li, perbuatan Rasulullah, dan yang ketiga adalah hadis takriri, ketika Rasulullah diam melihat sahabatnya melakukan sesuatu, maka ini menjadi hadis juga yang jadi panutan kita. Nah, kalau hadis takriri itu yang cukup terkenal, misalnya ketika Rasulullah bersama dengan sahabatnya itu di tengah gurun pasir, dan sahabatnya itu karena di gurun pasir, ya kalau Bapak dan Ibu sudah pernah haji umroh ya, kita kan begitu kan perjalanan saya kalau kita dari Madinah ke Mekah itu berapa jam itu? Sekitar 3 jam Pak ya. Itu yang kita dapat kiri kanan itu padang pasir. Di tengah padang pasir itu tanaman sangat sedikit sekali dan lain sebagainya. Yang kita tahu dari sejarahnya itu di sana hewan yang ada itu adalah dog. Kalau kita mungkin di Indonesia apa ya dog itu? Kalau penerjemahannya itu adalah kadal Arab. Nah, kadal Arab. Nah, kadal Arab itu kalau di Indonesia apa? Mungkin disamakan dengan biawak itu. Tapi yang pasti beda antara biawak dengan kadal Arab. Nah, karena tidak ada makanan di sana, sahabat itu menangkap namanya dog ini, dibakarlah dog ini. Nah, kemudian dimakan oleh sahabat. Nah, dimakan sahabat, Rasulullah tahu kalau sahabat itu bakar kadal Arab itu dog ini, dan Rasulullah diam saja. Tapi saat Rasulullah dikasih dog ini oleh Abu Bakar waktu itu, wahai Rasul, mari makan bersama kami, ini dan ada dog yang lezat ini, kita makan bersama-sama. Ternyata Rasulullah tidak mau. Rasulullah tidak mau, tidak menunjukkan sesuatu yang haram, dan beliau tidak melarang. Itu artinya dog ini hukumnya adalah halal. Nah, boleh, itu adalah ikrar Rasulullah. Rasulullah diam, tidak mengatakan itu haram, ya, tidak mengatakan itu halal, tapi beliau diam. Itu ikrar beliau, itu yang terkenal, banyak digunakan sebagai contoh-contoh. Bapak Ibu masyarakat muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada tataran ini kita tergambar bahwasanya antara masa Rasulullah sampai dengan berakhirnya tabi'in itu masanya adalah 180 tahun. Kalau kita kurangi terakhir startnya itu saat Rasulullah wafat berarti 170 tahun, 169 tahun lah kalau kita
tabi'in. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau Al-Quran, ya ini Al-Quran. Nama Al-Qurannya Al-Quran As-Sakinah. Ada Al-Quran As-Sakinah, Al-Quran Tajwid, Al-Quran apa lagi? Ma'ani, Al-Quran, macam-macam ini. Kalau orang nggak paham Al-Quran bisa ditafsir. Al-Quran ternyata berbagai versi. Jadi Al-Quran tetap sama, tetap satu versi, ya, sama isinya, yang usah sampai kepada kita. Kalau Al-Quran itu terjamin keasliannya, Bapak dan Ibu sekalian, karena Allah sudah menjamin di dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-Quran itu sama Allah sudah dijaga asli, mulai dari diturunkan dari Allah kepada malaikat Jibril. Ya, kalau Ramadan nanti ada nuzulul Quran ya, tanggal 17 Ramadan. Nah, pada 17 Ramadan berarti pada waktu itu ketika Rasulullah mendapatkan ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah ke sama dunia, ya, ke langit dunia itu sebanyak 30 juz semuanya pada malam Lailatul Qadar. Berarti Lailatul Qadarnya pada waktu itu tiba pada tanggal 17 Ramadan. Nah, jadi harus hati-hati nih Bapak dan Ibu kalau dikatakan Ramadan ini Lailatul Qadarnya di hari diganjil ya, 10 hari terakhir. Oh, ini harus hati-hati, belum tentu juga. Ya. Karena inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami Allah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar, dan Allah menurunkan 30 juz Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ya, kesamaan dunia ke langit dunia itu adalah pada tanggal 17 Ramadan. Jadi tibanya pada tanggal 17. Jadi Lailatul Qadarnya pada malam itu juga. Tentunya. Jadi kita harus hati-hati nih kalau malam-malam begini masih awal-awal santai aja lah. Ini kan belum malam ganjil. Ini malam ganjilnya sudah mulai ada itikaf, ya, mulai zikirnya panjang, malamnya ada dia mulai bersama kadang-kadang dan sebagainya. Harus lebih hati-hati. Apalagi kita semakin tidak hati-hati. Katanya ciri-ciri dari malam Lailatul Qadar itu bintang-bintang terlihat cerah, malam itu tidak ada hujan, awan jumlahnya sedikit, hawanya itu rasa sepoi-sepoi, indah, nyaman begitu, tidak menjadikan orang terlalu dingin atau terlalu panas. Loh, itu jadi kita lalai. Jangan-jangan tadi malam yang hujan deras itu Baik Bapak dan Ibu sekalian, kembali lagi ke tema hadis lagi ya. Bahwa Al-Quran ini memang dijaga oleh Allah keasliannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-Quran ini dijaga oleh Allah. Allah menurunkan dan Allah sendiri yang menjaga Al-Quran ini keasliannya. Jadi Bapak dan Ibu, kita tidak akan sampai dengan hari kiamat nanti itu melihat atau mendengar informasi ada Al-Quran, misalnya Al-Quran surat Al-Maidah ayat 10 itu statusnya adalah Al-Quran Sahih. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 11 itu adalah Al-Quran ayat dhaif. Misalnya gitu. Atau bahkan ini tiba-tiba suatu saat ada orientalis ya, orang-orang yang tidak suka dengan Islam, dia membuat satu pernyataan bahwa Al-Quran surat An-Nas itu adalah ayat yang maudhu misalnya, palsu. Tidak ada Bapak dan Ibu sekalian. Al-Quran itu tidak ada status Al-Quran Sahih, Al-Quran Hasan, Al-Quran dhaif, lemah, dan Al-Quran maudhu, bahkan itu tidak ada sama sekali. Semua di dalam Al-Quran itu adalah sahih semuanya. Mulai dari Bismillahnya surat Al-Fatihah sampai dengan Minal Jinnati wan Nas itu semuanya adalah sahih. Karena Al-Quran sampai kepada kita mulai dari Rasulullah disampaikan kepada sahabat itu secara mutawatir. Jadi setiap generasi kalau kita hidup 60 tahun tadi itu semuanya adalah mutawatir. Artinya dihafalkan, diterima oleh yang generasi itu oleh orang yang jumlahnya banyak. Yang tidak mungkin kalau orang jumlahnya banyak itu mereka bersepakat untuk memalsukan Al-Quran. Makanya statusnya mutawatir. Ya qadarullah pada waktu itu mutawatir terjadi.
karena memang tidak ada handphone gitu ya. Coba Bapak dan Ibu kalau kita bayangkan zaman Rasulullah sudah ada HP seperti HP kita ini ya. Sudah ada HP, bisa merekam suara, bisa merekam video. Kira-kira kalau Rasulullah dulu misalnya sudah ada teknologi ini, kita bisa merekam aktivitas Rasulullah, kita bisa merekam kaulnya Rasulullah, perbuatannya Rasulullah, ikrarnya Rasulullah setiap hari sahabat bawa HP merekam. Itu akan menjadi hadis sahih semua kira-kira yang sampai kepada kita karena ada bukti otentik. Tapi qadarullah itu tidak terjadi dan teknologi ini baru kita temukan di zaman sekarang. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitannya dengan Al-Qur'an sebagai regulasi atau aturan pertama yang menjadi panutan kita itu, yang kedua adalah hadis tadi ya. Hadis itu kita mendapati ada disebut oleh para ustaz ya, ini adalah hadis sahih. Ini adalah hadis hasan, dhaif, maudhu, ada yang palsu juga ternyata hadis itu. Kenapa bisa terjadi hadis yang palsu? Ini padahal ini pedoman kita loh Bapak dan Ibu. Ya, ternyata ada yang dipalsukan. Nah, karena Rasulullah dulu ketika beliau masih sugeng, beliau masih hidup itu, Rasulullah melarang untuk terjadi penulisan hadis. Ya, Rasulullah melarang terjadinya penulisan hadis. Jadi Rasulullah ngendikan, Rasulullah berbicara, Rasulullah bersabda itu ya didengar oleh sahabat saja, tidak boleh ditulis. Kecuali ketika Rasulullah mendapatkan wahyu berupa Al-Quran. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Rasulullah itu adalah manusia yang diturunkan di Arab, artinya beliau berbahasa Arab. Bahasa sehari-hari beliau adalah bahasa Arab. Omongan beliau itu bahasa Arab menjadi hadis, bahasa sama. Al-Quran yang turun kepada kita ini berbahasa Arab. Coba kita bayangkan misalnya Rasulullah pada waktu itu memberikan syariat atau memerintahkan sahabatnya untuk menulis hadis. Selesai, bisa jadi Al-Quran ini akan tercampur dengan hadis. Sama-sama bahasa Arabnya. Dan hadis itu bahasanya bahasa fusha semua sama. Bahasanya bahasa fusha. Nah, tidak ada bahasa amiyah seperti sekarang. Ya. Bisa tercampur karena sama-sama bahasa. Tetapi Rasulullah pada waktu itu hanya memerintahkan sahabatnya, sekretaris beliau namanya Zaid bin Thabit, itu hanya untuk menulis Al-Quran saja. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Al-Quran agar murni, tidak tercampur dengan yang lainnya, tidak tercampur dengan perkataan Rasulullah, tidak tercampur dengan perkataan sahabat. Ma'asyiral muslimin. Nah, sekarang yang kedua. Ini sama jam berapa, Pak? Surutnya jam ini ya? Sekitar setengah 6 ya? Wah, 2 menit lagi, Pak. Enggak cukup ya. Nah, sekarang yang kedua, Bapak, kalau Al-Quran tadi terjaga, yang kedua sekarang hadis. Hadis yang sampai kepada kita, kalau misalnya ada kitab hadis atau yang kita kenal lah, memang punya kitabnya, banyak. Yang kita kenal sekarang misalnya, kalau derajat kita urutkan misalnya ya, derajat regulasi pertama kita adalah Al-Quran. Yang kedua itu adalah hadis secara umum. Tapi kalau kita urutkan secara nama kita, regulasi pertama adalah Al-Quran. Hadis yang menjadi regulasi kedua kita itu adalah Sahih Bukhari. Nah, Sahih Bukhari itu isinya sahih semua. Jadi di dalam Sahih Bukhari itu ada kitab beliau. Monggo kalau mau beli ada, ini sekarang sudah terjemahnya ada banyak. Ya. Itu di situ oleh Imam Bukhari ditulis ada sekitar 80 hadis di dalamnya. Nah, Sahih Bukhari Imam Bukhari itu beliau baru lahir 194 Hijriah. Tahun 194 Hijriah. Imam Bukhari itu jauh. Jadi Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah, rentang waktu sekian 194 itu beliau baru lahir. Nah, kalau tadi saya sampaikan generasi tadi berarti kira-kira habisnya pada tahun berapa? Saya kira 170 tahun.
Imam Bukhari itu 194 tahun. Jauh. Tapi beliau itu masuk kategori sebagai tabi'in. Nah, jadi kalau boleh dikatakan itu kan ada tabi'in yang senior, yang kecil, ada tabi'in yang senior. Jadi sahabat itu juga gitu. Tapi ada juga tabi'in yang junior, ada yang senior. Ada tabi'in senior tadi hidupnya di masa Rasulullah tapi tidak pernah ketemu Rasulullah, itu kategorinya bukan sahabat tapi tabi'in. Tapi tabi'in senior dia. Ada tabi'in yang junior, dia waktu ketemu dengan sahabat generasi sahabat mau habis itu dia baru lahir atau sudah mulai beranjak balik gitu ya. Itu baru ketemu dengan para tabi'in. Itu namanya tabi'in yang junior. Nah, Bukhari ini seorang tabi'in junior. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim yang selanjutnya kedua. Ada apa lagi ya hadisnya? Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan apa lagi? Ibnu Majah. Ya. Musnad Ahmad bin Hanbal, itu ada kutubus sittah dan kutubus tis'ah dan sebagainya. Dan itu semuanya ditulis pada masa tabi'in. Jadi jauh dari Rasulullah. Dan permulaan penulisan hadis itu adalah diprakarsai oleh khalifah yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Itu khalifah Bani Umayyah. Dan sudah ketika itu sahabat sudah wafat semua, tidak ada lagi sahabat. Artinya orang yang bisa bercerita secara langsung tentang Rasulullah itu sudah tidak ada sama sekali. Dan hadis baru ditulis, makanya akhirnya terjadi kesimpulan, wah waktu itu ada gejolak politik, itu ya orang-orang dengan kepentingan politik pakai hadis, bikin hadis sendiri. Dia bilang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menisbatkan apa yang dia sampaikan itu bahwa ini omongan Rasulullah. Kalau dikatakan demikian kita jadi percaya gitu omongan dari itu. Jadi kalau saya di kampus misalnya, Dit Zainuddin sampai dipanggil Pak Lektor, yo berangkat saya, walaupun orang yang ngomong ini mungkin tidak begitu terpercaya gitu. Dia ada kepentingan supaya saya nanti permalukan di hadapan itu, orang tak celok kok nyambung ini. Tapi karena yang manggil adalah Pak Rektor, pimpinan kita itu akhirnya datang juga karena nisbatnya itu berasal dari orang yang kita hormati. Oh, pada suatu ketika misalnya bahkan sampai timbul hadis-hadis palsu itu orang yang jualan di pasar, jauh ini yang para penjual, para saudagar, ya. Orang yang jualan di pasar itu selevel orang yang jualan terong saja pada ibu ini termaktub di dalam kitab Al-Mawdu'an, hadis yang dikompilasi oleh ulama yang isinya itu hadis palsu, ya, yang waktu itu masyhur di tengah masyarakat. Sampai penjual terong itu sampai berdiri dan mengumumkan di hadapan para pengunjung pasar itu, Ayyuhan nas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-badinjan dawa min kulli da'. Sama segitunya. Rasulullah menyatakan bahwa terong itu adalah obat dari segala penyakit. Sampai berani-beraninya orang penjual terong levelnya itu bisa memasukkan hadis. Ya karena jaraknya sangat jauh dari Rasulullah membuka hadis itu. Kalau Al-Quran nggak bisa diprofitkan lagi karena sudah ditulis, sudah dikompilasi. Kita mengenal ada Rasul Al-Uthmani, Mus'haf Uthmani, sudah zaman Uthmani sudah dikompilasi dari sana. Tapi hadis itu startnya itu masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan itu terjadi permulaannya pada awal abad kedua Hijriah. Jadi 201 Hijriah itu baru ditulis. Rasulullah wafat 11 Hijriah 201. Berarti ada fatrah setelah sekitar 90-an atau 89 tahun ya tidak ada penulisan hadis. Itu Bapak ya. Akhirnya jadilah pemalsuan hadis. Akhirnya orang-orang para ulama itu didorong oleh khalifah untuk mengumpulkan hadis. Akhirnya berbondong-bondong Imam Bukhari yang rumahnya tempat tinggalnya kelahirannya itu di Bukhara, Samarkand. Ya, Samarkand itu daerah mana Bapak Ibu? Yang suka traveling ini nanti ziarah aja ke makam beliau gitu. Saya aja berketut-ketutan ya. Kan ketemu saat umrah ketemu dengan orang sana, orang Samarkand itu kayak nyambung sama Bukhari aja gitu.
Samarkand itu daerah Uzbek. Uzbek itu bukan Arab Bapak dan Ibu. Jadi ulama besar hadis itu ternyata bukan orang Arab. Uzbekistan, Samarkand itu Uzbek dulu kekuasaannya Uni Soviet masih ya, sebelum runtuh ya waktu itu. Kemudian yang kedua Imam Muslim. Imam Muslim itu orang Iran, Naisabur itu orang Iran. Ori Muslim. Yang belum ada itu orang Indonesia. Apa nih kira-kira? Tapi Bapak dan Ibu ini kalau hadis ini sudah selesai. Takhrijnya hadis selesai, mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif, maudhu itu sekarang sudah tuntas semuanya takhrijnya itu di masa Ibnu Salah sudah selesai. Jadi yang sampai kepada kita sebenarnya sekarang ini sudah kesimpulannya saja. Kalau tadi saya bilang hadis tentang Ramadan, jadi man shoma Ramadan, man qoma Ramadan itu statusnya hadisnya apa? Kita harus memverifikasi. Kalau itu hadis sahih, berarti derajatnya kesahihannya sama dengan Al-Quran. Loh, kenapa kok bisa sahih? Dikatakan sahih terpercaya karena itu sudah diverifikasi benar-benar berasal dari Rasulullah. Loh, cara verifikasinya gimana? Oh, padahal jauh sekali masanya penulisan hadis itu. Verifikasinya juga ketat sekali. Misalnya ini, contohnya adalah Imam Bukhari. Bukhari itu kalau beliau menulis sebuah hadis di dalam kitabnya, hafalannya itu jauh di atas itu, ratusan ribu hafalan beliau, tapi yang ditulis saya sekitar 8 ribuan aja di kitab beliau. Dan beliau rehlah dari Bukhara, Samarkand, dari sana itu ke Irak, ke Mesir, ke Yaman dan sebagainya untuk mencari hadis memverifikasi. Pada suatu ketika beliau verifikasi hadis sampai segini. Dari Baghdad menuju ke Yaman. Baghdad Yaman itu kan jauh. Ya, waktu itu nggak pakai pesawat seperti kita. Enak ini kalau sekarang ada Imam Bukhari zaman sekarang kemana-mana kayak jet pribadi mungkin ya. Kalau dulu pakai kuda atau unta itu yang beliau gunakan transportasinya. Sejauh itu verifikasi karena mendapatkan informasi dari gurunya Ahmad bin Hambal. Ya, Ahmad bin Hambal pernah ketemu dengan Imam Bukhari. Ini loh Bukhari, saya ada catatan nama-nama rawi yang bisa kamu temui memverifikasi hadis ini apakah benar atau tidak. Dia menyampaikan dari Baghdad dan pergilah dia ke Yaman. Ketemu dengan orang yang dirujuk itu. Wah, tempatnya dari kampung. Setelah ketemu, ya dia menyampaikan, ya Syekh, saya sudah tanya kepada tetanggamu sekitarmu, informasi dari mereka, jenengan ini tidak pernah berbohong, jenengan itu jujur. Maka saya akhirnya menemui panjenengan untuk mendengar secara langsung, tidak melalui orang lain, hadis yang Anda dapatkan dari tabi'in. Nah, dan nyambung kepada informasi, nyambung kepada sahabat, nyambung kepada Rasulullah. Dia menyampaikan secara langsung. Oh ya, betul. Baik, saya sampaikan. Tapi sebelum saya sampaikan, sebentar ya, saya mau ngambil ini keledai. Dulu kan ada kuda, keledai itu yang jadi binatang tunggangan atau binatang peliharaan. Dan saya nyencang keledai saya. Dan setelah ngambil keledainya itu si orang yang dipuji ini, ya itu sangat yang dipuji ini dia membawa keledainya mau dicencang. Nah setelah dibawa ini kemudian dihentikan oleh Imam Bukhari. Lihat, ya di depan keledainya itu dikalungkan atau di atasnya ya biasanya dikalungkan saat tempat makanannya, tempatnya suket ya, rumput itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya keledainya itu manut sama tuannya, tempatnya rumput. Ya kalau misalnya ada apa itu, burung dikasih makanan itu, kalau di film itu Raja Wali dikasih daging di depannya, akhirnya dia terbangnya itu ngejar itu sama. Dikasih tempat rumput. Nah ternyata dilihat Bukhari tidak ada rumputnya. Tidak ada rumputnya. Nah ditanya dihentikan sama Bukhari, ya Syekh, mana ada? Ini apa-apaan ini? Ya ini saya kasih ini supaya dia manut sama saya. Kalau nggak tak kasih ini dia nggak manut soalnya tak cincang itu nggak mau. Tuh sudah. Afwan ya Syekh, ana akhudul hadis minka. Saya tidak mengambil hadis darimu. Kalau sama manusia
tidak pernah berbohong. Nah ini sama binatang aja dia berbohong. Sudah Imam Bukhari itu menolak, tidak mau menggunakan hadis yang berasal dari beliau. Sampai segitunya verifikasi hadis itu. Makanya hadis paling sahih itu adalah Sahih Bukhari. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, slow ini cepat dulu. Waktu suruh ya. Insya Allah nanti suatu kesempatan bisa kita sambung Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah kajian yang tentunya ilmu yang cukup penting untuk kita semuanya, karena hadis itu adalah sesuatu yang memang bersumber dari panutan kita, yang menjadi pedoman hidup kita. Sehari-hari kita mendengarkan hadis, ya mana hadis yang layak untuk bisa kita gunakan ataukah tidak. Hadis Ramadan itu banyak yang dhaif loh Bapak dan Ibu. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, man farraha bi dukhuli Ramadan itu hadis dhaif. Apalagi syahrul Ramadan awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itu minan itu juga hadis dhaif, lemah. Ya, lemah karena apa? Ya mungkin sanadnya itu tadi ya bohong sama binatang, itu jadi lemah hadisnya. Tapi kenapa kok Ustaz masih menggunakan hadis itu? Ya boleh. Ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya itu membolehkan hadis dhaif tetap boleh digunakan selama untuk fadhilul amal. Jadi untuk memberikan keutamaan beramal, atau untuk memberikan kabar gembira tentang surga, untuk menakut-nakuti tentang neraka itu boleh. Ya, boleh, masih boleh digunakan. Tapi kalau dalil untuk ibadah, no, ya boleh. Harus minimal hadis hasan dan paling tinggi adalah hadis sahih. Mengatakan Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.